ini seperti yang ada di layar, kita ingin mengubahnya langsung karena misalnya kita melakukan pemanasan kopi misalnya 105 derajat, tapi hari ini pengen diubah jadi 110, kita tinggal pencet car metode-nya aja, ini yang ada di layar, langsung kita pencet, nanti langsung bisa kita adjust saja. Jadi kita bisa ekspor dan import ya. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki 2 atau 3 alat moisture analyzer dari OHAUS, lalu misalnya di salah satu alat udah bikin 20 metode. Kan kalau misalnya bikin ketiga alat itu lumayan ya, jadi 60 metode harus bikin. Kita bisa dicolok flash disk aja, kita ekspor, lalu dipindahkan ke alat yang lain. Lalu tinggal kita import aja untuk metode-metodenya. Berikut untuk koneksi-koneksinya, bisa menggunakan USB, RS232, dan bisa untuk printer juga. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk programnya. Tadi misalnya Bapak Ibu bingung program-program di awal, saya ada yang ngejelasin standar, ada fast, apa sih? Nah, utamanya dari program ini ada 4 ya, pada OHAUS. Kita ada program standar, selanjutnya ada program fast, program rem, dan program step. Perbedaannya apa sih? Standar itu adalah pemanasan seperti biasa untuk sampel-sampel yang biasanya kadar airnya kurang dari 30%. Nah, untuk fast ini biasanya untuk sampel yang kadar airnya di atas 30%. Jadi bisa dilihat pada grafik. Ini adalah grafik temperaturnya ya. Jadi untuk temperaturnya misalnya target kita di 105 derajat, alat ini akan lebih panas terlebih dahulu. Bisa di 110 atau 115, baru nanti akan stabil di 105 derajat. Selanjutnya ada rem. Rem ini biasanya digunakan untuk sampel-sampel yang tidak bisa mendapatkan pemanasan terlalu cepat. Misalnya kalau sampelnya mengandung gula, kalau pemanasannya terlalu cepat, dia akan cepat mengkaramel ya. Kita bisa menggunakan metode rem ini, di mana misalnya tujuan kita itu di 105 derajat. Dari suhu ruang sampai 105 derajat bisa kita tentukan berapa lama. Jadi grafik temperaturnya akan lebih landai. Selanjutnya ada steps. Untuk sampel-sampel yang biasanya memerlukan pemanasan di beberapa titik, karena tidak semuanya langsung menguap di satu titik. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin di titik pertama, yaitu pada temperatur 80 derajat selama 5 menit, titik kedua di 90 derajat selama 10 menit, titik ketiga di 105 derajat menggunakan switch off. Nah, itu bisa di saja waktunya dan temperaturnya. Oke, untuk yang terakhir bisa dilihat ini untuk gambar halogennya melingkar seperti ini, di mana jadi sampel akan mendapatkan pemanasan yang lebih merata. Halogen ini sendiri 5.000 jam pemakaian. Dan untuk tombol 4 tadi juga sudah dilakukan button press test untuk pengujian tombol-tombolnya. Selain itu, untuk alat dari OHAUS sendiri sangat mudah dibersihkan. Mungkin nanti bisa saya contohkan saat kita hands on ya, biar lebih kebayang. Kalau mungkin di ilustrasi ini bisa dilepas semua kayak gimana sih. Nah, oke. Untuk materinya saya cukup sampai di sini. Mungkin nanti kita lanjutkan pada saat hands on. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ilham. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza untuk pemaparannya. Sebentar lagi kita coba masuk sambil Mas Reza mungkin nyiapin unitnya. Kita coba masuk mungkin untuk diskusi ya buat Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau diskusi baik terkait dengan metode oven itu sendiri, di compare dengan metode Moisture, atau mungkin yang sudah pakai Moisture ya saat ini namun ada kendala. Buat teman-teman Lab Heroes, silahkan boleh cantumkan di kolom chat, atau kalau mau bertanya langsung silakan pakai emoticon ya, tanda lambai, nanti kita coba persilahkan.
Silakan nanti yang mau bertanya langsung. Oke, sudah ada yang bertanya ya. Mas Reza, boleh sambil kita jawab mungkin 2-3 pertanyaan Mas Reza ya. Halo, halo. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Fitri Lastiani. Ya, dari PT Nova CMI Utama. Apakah nilai kadar air moisture dapat dikonversi ke nilai kadar air penggunaan oven? Nilai kadar air. Bagaimana sekali lagi? Ini pertanyaan dari maaf. Oh, ada di chat Sebentar. ya, maaf Mas. Ada di chat, ada di chat. Oh, ada di chat. Apakah Dari Ibu nilai Fitri Lastiani, apakah nilai kadar air moisture dapat dikonversi ke nilai kadar air penggunaan oven? Boleh kita unmute dulu ya buat teman-teman yang suaranya masih masuk. Boleh dibantu admin untuk di unmute dulu. Apa sih dia ngomong apa sih? Halo Mas Reza. Suaranya masih belum masuk Mas Reza. Oke, sudah masuk. Sorry. Oke. Sedikit meluruskan sendiri sedikit untuk tadi konversi kadar air penggunaan ovennya. Balik lagi untuk jika kita menggunakan oven, sebetulnya yang kita ukur itu bukan hanya kadar airnya saja, namun kadar kelembaban. Yang dimaksud itu gimana sih? Misalnya kita melakukan pemanasan pada oven di 105 derajat. Yang menguap itu tidak hanya air saja, namun semua zat-zat volatil yang yang menguap di bawah 105 derajat itu ikut menguap. Nah, namun untuk moisture analyzer sendiri, ini kita memang mengacu referensinya dari metode oven. Namun jika untuk hasilnya apakah bisa disamakan, mungkin maksudnya ya, kalau dikonversi, karena kan memang ini referensinya sama ya. Kalau untuk menyamakan apakah nilai oven, pemanasan oven dan pemanasan moisture analyzer ini sama, balik lagi harus dilakukan validasi metode terlebih dahulu untuk metode yang digunakan. Jika memang sudah didapatkan untuk metode yang sesuai, bisa digunakan saja metode tersebut. Mungkin apakah bisa menjawab? Baik. Semoga menjawabnya. Nanti buat Bapak dan Ibu kalau mau bertanya langsung, nanti bisa hands on. Kalau memang bingung nanti ada kolom, ada emoticon reaction. Nanti bisa melambaikan tangan tuh. Nah, nanti yang melambaikan tangan akan kita persilahkan untuk open mic untuk bisa bertanya langsung ke pemateri. Gitu. Semoga menjawab ya Bu Fitri. Ini ada tambahan nih dari Bu Fitri. Ada rekomendasi nggak Pak perawatan pennya? Karena pennya sering sekali mudah rusak. Nah itu gimana Pak Mas Riza? Suaranya belum keluar Mas Riza. Oke, untuk kami dari OHAU sendiri kita memiliki reusable pen. Artinya kalau misalnya sampel yang biasa kita pakai kan itu mudah pletot-pletot ya. Nah kita ini memiliki reusable pen, artinya pennya ini yang bisa dibersihkan dan digunakan ulang. Nanti mungkin jika teman-teman memerlukan pen tersebut bisa hubungi langsung ke LabTools. Oke, baik. Memang setahu saya memang pennya itu sekali pakai ya, Mas Reza ya, yang model aluminium ya. Gitu. Betul. Oke, baik. Saya lanjut dulu ke, mungkin kita coba jawab 2-3 pertanyaan lagi Mas Reza ya, nanti sebelum kita ke alat. Ini ada dari Awan Dwi Hermansyah. Mohon diinfo nanti Pak Awan ini, Pak Bapak atau Ibu Awan dari perusahaan mana? Misal melakukan penimbangan sampel menggunakan cawan. Apakah ketika menimbang harus diter dulu
atau hasil penimbangan cawan dicatat kemudian menimbang sampel. Nah, ini biasanya metode di oven nih. Mas Riza kalau di Moisture sendiri, Moisture Analyzer seperti apa, Mas Riza? Oke. Sebetulnya untuk prinsip si wadah tersebut kan kita nggak mau masuk dalam perhitungannya. Nah, cuma sedikit menjelaskan untuk moisture analyzer, kita nggak pakai cawan ya, kita menggunakan sampel pen. Nah, apakah kita menimbang harus diter dulu? Nah, kalau kita menggunakan moisture analyzer, kita setelah melakukan penimbangan, saat kita tutup alatnya, dia langsung otomatis ngeter. Jadi kita nggak perlu ngeter secara manual. Dan dicatat kemudian menimbang sampel hasil penimbangan cawan. Sebetulnya balik lagi hasil penimbangan cawan tersebut tuh misalnya kalau metode oven ya, karena kan penimbangan di awal sama penimbangan di akhir tuh harus dikurangi dengan bobot cawannya. Nah, disarankan kalau misalnya memang menggunakan metode oven, nilai cawan tersebut dicatat, namun jika di moisture analyzer ini tidak perlu kita catat karena dari alatnya sendiri yang langsung akan melakukan tara dan bobot yang akan terbaca di awal dan di akhirnya hanya bobot sampelnya aja. Oke. Jadi artinya proses penimbangan sudah otomatis ya dibanding Betul, oven yang masih Mas. manual. Oke. Betul. Baik. Terima kasih, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Syahrun Nugraha ya. Ini mau bertanya langsung, Pak Syahrun Nugraha, boleh open mic dan kameranya, mungkin kalau memungkinkan. Pak Syahrun boleh diinfo dari perusahaan atau lembaga mana, Pak? Kemudian disampaikan pertanyaannya. Dari perusahaan PT Sementonasa. Oh, Sementonasa. Baik. Pangkep ya, Pak? Iya, di Pangkep. Oke. Baik, silakan Pak Syahrun. Yang ingin saya tanyakan itu terkait apakah ada perlakuan khusus kalau kita memeriksa kadar air sampel-sampel yang mudah terbakar. Karena ada pernah kejadian yang saya dapatkan ketika saya memeriksa menggunakan moisture analyzer, itu saya periksa batu bara dan sampelnya terbakar. Apa ada perlakuan khusus yang mesti kita lakukan ketika memeriksa sampel-sampel yang mudah terbakar tersebut? Mungkin itu aja, makasih. Terima kasih Pak Syahrun. Oke, Mas Riza, terima kasih. Ini case-nya untuk sampel batu bara nih, Mas Riza. Ada perlakuan khusus nggak? Apakah memang moisture analyzer didesain untuk batu bara atau mungkin ada alat lain gitu, Mas Riza? Saya belum pernah menggunakan untuk batu bara ya, Pak. Tapi mungkin nanti ke depannya saya coba cari informasi terlebih dahulu, nanti mungkin bisa kita diskusikan di grup. Namun misalnya untuk sampel mudah terbakar ya Pak, bisa memastikannya tuh biasanya kan untuk satu sampel tuh ada data sheet-nya ya, bisa kita pastikan aja untuk ya Pak. Untuk suhu pemanasannya pastikan di bawah suhu tersebut aja, biar tidak terbakar jadinya. Namun untuk contoh sampel batu bara mungkin nanti saya infokan lagi ya Pak, karena saya saat ini belum mengetahui untuk jawabannya. Gitu Pak Syahrun, mungkin nanti kita coba bisa diskusi lebih lanjut ya Pak Syahrun. Setahu saya pernah ada pengalaman kita buat batu bara di Adaro, mereka juga pakai moisture analyzer. Memang yang diantisipasi adalah titik nyalanya yang coba dikondisikan Pak. Jadi tidak mungkin suhunya memang harus dikondisikan karena memang batu bara agak sensitif untuk moisture. Walaupun memang sebenarnya kalau di Lab Tool sendiri kami menyediakan furnace MFS yang dari brand Carbolet ya Pak, itu biasanya untuk pengujian moisture yang biasa kita benar gunakan. Sekali. Itu. Walaupun memang kalau moisture dia lebih cepat karena cuma satu sampel ya Pak. Tapi kalau Bapak menggunakan alat-alat dari furnace MFS Carbolet itu memang bisa satu kali pengujian bisa lebih banyak. Nanti mungkin kita bisa lanjut diskusi detail ya Pak. Nanti dibantu Mas Reza sama ada Mbak Vina juga siap. di sini. Baik. Terima kasih Pak Syahrun. Ya, makasih banyak. Baik Pak. Saya lanjut ke Mas Reza. Kita mau masuk ke sesi
hands on alat dulu, nanti buat Bapak dan Ibu nggak apa-apa, nanti sambil menunggu kita akan coba perbanyak diskusi setelah hands on alat ya. Nggak masalah sih, kalian silakan dilampirkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Mas Reza gimana? Kita langsung ke alat dulu. Ini langsung ke sesi hands on atau Oh, sorry. Buat Bapak dan Ibu, kita coba kuis dulu ya, kalau gitu ya. oke, asik Oke. banget ini ada kuisnya ya nih Mas. Oke, kita kuis dulu. Link kuisnya ada di grup WhatsApp. Atau Bapak dan Ibu bisa klik link berikut. Sebentar, saya lampirkan di kolom chat ya. Ya, silakan diklik link tersebut. Saya coba share screen dulu sebentar. Kita coba. Kita ada permainan. Kita coba mana makan sebentar. Yep. Kita coba mainkan permainannya. Saya coba share screen ya, Bapak dan Ibu. Buat yang sudah di dalam boleh nanti info. Ya, Bapak dan Ibu. Silahkan yang sudah bergabung ya, Bapak dan Ibu, bisa masukkan alamat email ini ya, dan masukkan kode ini Pak ya. Atau bisa klik kolom chat di bagian kolom chat, ada link kita sertakan. Silakan bisa klik, nanti bisa diakses lewat handphone masing-masing ya Bapak dan Ibu. Kita akan ada pertanyaan, oke sudah ada Pak Bayu Pamungkas sudah join satu orang. Kita tunggu mungkin minimal 10 ya, 10 atau 20 orang. Lebih banyak lebih baik ya. Ada Pak Leo Medan, Reza, Agnesia. Oke, sudah ada 5, Pak Bayu Pamungkas. Kita akan ada 10 pertanyaan nih Bapak dan Ibu. Masing-masing akan dijawab selama sekitar 10 detik. Buat pemenang poin tertinggi akan dapat eksklusif merchandise dari kita. Boleh dibantu mungkin admin, kita coba perlihatkan merchandise-nya. Mas Reza mau ikutan juga sekalian, Mas? Oh ya, oh iya jangan ya. Sorry. Oke, sudah ada 18 orang ya, 19, 20. Sambil menunggu yang pada masuk, buat Bapak dan Ibu yang ingin merchandise khusus juga sama, nanti yang menang akan dapat merchandise seperti ini ya. Kelihatan mudah-mudahan. Nah, nanti kita akan umumkan di akhir sesi, bisa bikin story terkait dengan kegiatan kita pada hari ini di tag labtools.id, gunakan hashtag labtools.id, OHAUS, dan Monster Analyzer. Jangan lupa akunnya jangan di private, sehingga kita bisa cek juga. Untuk pengumuman pemenang kita akan umumkan 1 hari setelah acara ini berlangsung. Oke, saya masih kembalikan ke teman-teman. Lab Heroes, apakah masih ada yang ingin ikut? Sudah ada 25 orang. Silakan coba diklik link di kolom chat ya. Atau bisa coba klik link di WhatsApp, ada link quiz yang kita sertakan di situ. Apakah sudah kita bisa mulai? Ada yang belum bisa akses ya. Coba kita cek dulu. Saya coba sertakan kembali linknya. Oke, sudah 30 ya. Kalau tidak bisa, mungkin bisa dicoba akses manual ya Bapak dan Ibu. Masuk di perangkat apa saja, ketik join myquiz.com, masukkan kode ini. joinmyquiz.com. Ya,
Oke, baik, sudah 30. Kita tunggu 4 lagi ya. 4 orang lagi deh, baru kita mulai. Kita cukupkan 40. Ayo, 2 orang lagi. Wah, sepertinya masih banyak yang mau akses nih ya. Kita tunggu dulu deh. Saya tunggu, kasih waktu 1 menit ya Bapak dan Ibu. Silakan yang mau coba akses, kita main sama-sama. Kita ada 10 pertanyaan dan ada hadiah khusus buat 1 orang pemenang ya. Merchandise-nya adalah dompet dari kulit. Ini ada tulisan Labtools eksklusif. Bapak tidak akan temukan di mana-mana, ini hanya dari labtools.id. Baik. Oke, kita hitung mundur ya, Bapak dan Ibu. 30 detik lagi. Oke. Baik. 1 lagi kita tunggu mungkin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Kita langsung mulai ya. Ada 50 peserta nih. Kita akan, oke sudah 51. Kita akan mulai sekarang. Baik. Ya. Silakan cek HP-nya masing-masing ya. Oke, silakan dijawab ya Bapak dan Ibu. Siapa pemateri hari ini? Time's up. Oke. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dalam 3, 2, 1, go. Pengujian postur analyzer menggunakan metode apa nih? Oven, volumetri, spektrografi. Dan berakhir. Oke. Baik. Time's up. Kita lihat. Sekarang Diki Putra ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga. Lama pengujian menggunakan postur analyzer adalah, ya, langsung dijawab ya Bapak dan Ibu, 10 detik saja. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Tipe postur analyzer yang digunakan pada sesi praktek adalah, nah, ini mungkin asal ya, karena kita belum jelasin sebenarnya ya. Oke, semoga ada yang benar ya. Berikutnya. Tadi disinggung dikit kok Mas. Oh, disinggung sedikit ya. Baik. Iya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ya, apakah jenis sampel yang tidak dapat dianalisa menggunakan postur analyzer? Oke. Ya, time's up. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, silakan langsung jawab. Jumlah metode yang dapat dibuat dan hasil data yang dapat disimpan oleh MB95. Ya, time's up. Oke, ada 4 pertanyaan lagi ya, Bapak dan Ibu. Diki Putra. Oh, sekarang Pak Tegar David sekarang yang memimpin ya. Kita lanjut pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7. Teknologi pemanasan pada postur analyzer menggunakan ya, time's up. Kita lihat sekarang yang memimpin adalah Tegar David Purwansah. Mantap, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Postur analyzer adalah alat pengujian kadar postur alternatif pengganti alat. Nah,
jawabannya. Time's up. Oke, kita lihat apakah yang memimpin masih sama? Ya, masih Tegar David ya. Kita lanjut. Sisa 2 pertanyaan lagi ya Bapak dan Ibu. Oke, pengujian sampel cair atau semi solid pada Monster Analyzer dengan cara apa? Kita coba lihat. Time's up. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Sampel hygroscopis pada pengujian monster ditempatkan pada wadah. Oke, time's up. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lihat pemenangnya adalah ya Bapak Tegar ya. Selamat buat Pak Tegar. Nanti bisa komunikasi dengan admin kita. Sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah ikut untuk games kita pada pagi hari ini. Ya, saya langsung lanjut dulu Bapak dan Ibu. Kita ke bagian hands-on alat. Buat Pak Reza, nanti boleh langsung. Pak Reza sudah ready? Standby? Oke, sudah ready. Oke, baik. Oke. Silakan. Mungkin saya izin pindah device ya. Baik, nanti boleh saya coba pin ke videonya ya Pak, sebentar deh. Ya, mudah-mudahan terlihat jelas ya Bapak dan Ibu. Halo, apakah sudah terdengar? Sudah Pak? Sebentar. Halo. Halo. Sudah masuk? Sudah masuk Mas Reza. Oke, siap. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ini untuk yang tadi saya sebutkan MB95. Untuk alat ini memiliki kapasitas 90 gram. Untuk ketelitiannya 3 digit di belakang koma. Ini kenapa minus? Karena kebetulan ruangannya dekat AC ya, Mas. Mohon maaf. Oke. Jadi kurang sesuai. Nah, untuk fitur utama yang tadi ingin saya jelaskan itu di metode ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Misalnya kita salah satu metode ini. Nama metodenya bisa kita pilih. Selanjutnya ada tadi drawing program. 4 program ini. Temperatur. Sebentar Mas Reza. Maaf Iya, saya potong dulu. sorry. Buat peserta Bapak dan Ibu, apakah layarnya sudah terlihat? Oke, baik. Silakan Mas Reza dilanjut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah drawing temperaturnya untuk pemanasannya. Untuk tipe MB95 ini bisa 40 sampai 200 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya switch off criterion yang tadi saya jelaskan. Kapan pemanasannya berhenti? Bisa menggunakan manual, menggunakan waktu. Kita bisa pilih waktunya atau menggunakan tadi yang saya jelaskan A60, A90, ada juga A30. Jika ingin lebih akurat menggunakan A90. Selanjutnya di sini ada display mode, %MC, %DC, G, dan %RG. %MC moisture content, %DC dissolved content, G untuk satuan gram, dan %RG untuk reagent content. Nah, selanjutnya di sini ada start weight. Untuk dari OHAU sendiri rekomendasikan di 3 gram ya. Kita bisa menentukan toleransinya. Jadi misalnya Bapak Ibu menentukan toleransi 10 gram. Nah, misalnya kita melakukan penimbangan. Jadi jika penimbangannya lebih 10% dari 3 gram atau kurang 10% dari 3 gram, alat ini tidak akan melakukan pemanasan. Selanjutnya ada starting mode otomatis dan manual. Artinya saat kita menutup alat, dia langsung otomatis start dan otomatis pemanasan. Namun jika kita menggunakan mode manual, kita harus memencet tombol ini untuk start dan stop, dan tombol ini untuk start-nya. Biasanya sih banyak yang menggunakan otomatis aja, karena takutnya misalnya kita udah nutup, belum dipencet, kelupaan, jadi nggak gerak alatnya.
Nah, selanjutnya yang tadi saya jelaskan, kita bisa ekspor dan impor. Bisa kita untuk belakang ada koneksi untuk flash disk USB, SBB, dan yang terakhir ada koneksi untuk RS232. Nah, untuk jika kita ingin melakukan pemindahan data, kita apakah sudah terlihat lagi? Oke, sudah terlihat, Mas. Oke. Jika kita ingin melakukan pemindahan data, tinggal kita colok aja dan export selection. Kita pilih metode apa yang ingin kita pindahkan. Nah, selanjutnya location-nya nanti di sini akan muncul folder-folder dari USB yang dicoloknya. Jadi jika misalnya punya beberapa alat, sangat enak menggunakan export import ini. Selain itu untuk historinya, result history juga misalnya untuk penyimpanannya ini bisa sampai 100 penyimpanan. Dari hasil penyimpanan tersebut bisa juga diekspor ke flash disk atau USB. Nah, untuk fitur-fitur pada moisture analyzer secara umum sudah saya jelaskan. Nah, misalnya Bapak Ibu biasanya kan kalau timbangan kita ada adjustment. Nah, kalau untuk di moisture analyzer, untuk adjustment-nya sendiri bisa tercatat. Ada temperature adjustment history, dan untuk weight adjustment, jika kita sudah melakukan adjustment-nya, akan tercatat adjustment history-nya. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti setelah kalibrasi kan ada biasa di adjustment-nya. Bisa kita lihat penyimpangannya itu berapa sih, berapa derajat pada suhu, berapa derajat pada bobotnya akan tercatat. Nah, mungkin untuk fitur-fitur sudah semua. Saya mohon izin lanjut menjelaskan untuk di sini ada lampu halogen. Lampu halogen ini yang berbentuk bulat. Ini adalah untuk elemen pemanasan untuk moisture analyzer ini. Nah, misalnya tadi Bapak Ibu, kan tadi saya sempat menjelaskan ya, cara pembersihannya itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Misalnya kalau kita namanya nimbang ya, apalagi misalnya sampelnya serbuk atau tepung gitu, sangat mudah tumpah ya. Kita cara membersihkannya untuk moisture analyzer sangat mudah. Yang pertama kita matikan. Oke, setelah kita matikan, ini semua pennya bisa kita angkat dan bisa dicuci aja. Ini jadi ada 3 bagian. Mudah. Ini untuk pen kotaknya, dan di sini ada cover lingkaran. Di sini ada untuk pengganjal, untuk ngangkatnya. Dan ini adalah pen supportnya. Untuk semua ini bisa kita dicuci biasa aja. Pastikan saat ingin dicolok. Pakai air biasa, Pak Riza ya? Iya, Mas bisa Riza, ya? Pak. Iya, betul. Oke. Yang penting pas kita ingin pasang, pastikan udah kering. Baik. Jadi pembersihannya sangat mudah. Biasanya kalau ingin memastikan sudah keringnya, setelah kita cuci biasa, di akhir bisa kita semprotkan dengan alkohol 70% ya, biar lebih cepat mengeringnya. Lalu jika sudah, bisa kita pasang aja secara bertahap yang lingkarannya. Lalu kalau bisa dilihat di sini sudah ada colokannya ya, sudah ada ngepas lubangnya, tinggal disesuaikan aja pada di titik ini. Jadi tinggal kita taruh. Oke, sampai ada klek. Oke. Selanjutnya ada pen supportnya. Oke, kita putar sampai klek. Oke, dan yang terakhir. Nah, yang sangat memudahkan cara pembersihannya. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sambil hands-on ini boleh, biar bisa langsung dijelaskan. Oke, baik. Sambil jalan ya, Mas Reza, saya coba spill lagi beberapa pertanyaan. Oke, saya boleh. Coba ke bagian atas dulu, Mas ya. Dari Mas Rizky, dari PT Global Dairini Alami. Untuk pengukuran berupa sampel air, namun tidak begitu encer, semacam koloid,
apakah perlu menggunakan aluminium pen dulu, mungkin ini pen ya, lalu menggunakan microfiber pet atau bisa langsung menggunakan microfiber saja? Ini gimana Mas Reza? Harus diaplikasikan ke microfiber dulu, kemudian ditaruh di atas sampel pen, atau microfibernya langsung aja Mas taruh di atas dudukan penyangganya itu Mas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sedikit saya jelaskan sebelumnya. Oke, saya di sini membawa contoh untuk ini adalah contoh untuk sampel pennya. Ini masih yang baru, jadi masih rata ya. Dan ini adalah fiberglass filternya. Nah, Oke. untuk fiberglass filter sendiri ini bahannya mungkin kita lebih familiar. Ini tuh seperti kertas saring ya, cuma lebih tebal. Nah, untuk fiberglass ini sendiri hanya tambahan jika menggunakan sampel cair. Jadi untuk utamanya tetap menggunakan sampel pen ini. Namun jika misalnya kita menggunakan sampel cair, sampel fiberglass ini akan ditaruh di atas ini. Lalu semua ini akan dianggap sebagai wadah. Oke, berarti ada sampel pen, ada fiberglassnya ya Mas ya? Betul, Mas. Jadi Oke. dua-duanya tetap digunakan. Baik. Jadi semoga menjawab ya Pak. Jadi untuk fibernya tetap dipakai. Saya lanjut lagi, Mas Reza, mungkin sambil kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar. Nah, ini ada dari M. Firly Ilyasa. Untuk pembacaan kadar air dari sampel yang dicek Duplo, contoh percobaan pertama saya mendapatkan 5%. Setelah selesai, saya cek lagi dengan sampel induk yang sama, namun saat dicek yang kedua, dia dapat 3%. Ini kenapa ada perbedaan antara pengujian sampel Simplo dan Duplo, Mas? Pengujian sampel pertama dan kedua itu yang pertama 5%, yang kedua 3%. Nah, itu padahal sampelnya sama nih, Mas Reza. Kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, misalnya sampelnya sudah sama. Kita balik lagi pertama kita ke pengembangan metode dulu. Apakah misalnya metode yang digunakan misalnya menggunakan mode otomatik atau menggunakan waktu secara manual. Nah, jika misalnya menggunakan otomatik, apakah ada perbedaan waktu dari pemanasan tersebut? Kenapa bisa terjadi perbedaan waktu? Bobot penimbangannya juga bisa berpengaruh, Mas. Misalnya penimbangan untuk sampel yang pertama, misalnya penimbangannya 3 gram, namun di yang sampel kedua itu hanya 2 gram, dan sampelnya harus juga merata, seperti yang tadi saya jelaskan. Jika sampelnya tidak merata atau menggunduk, luas permukaan dari sampel itu akan semakin kecil, yang mengakibatkan misalnya kita menggunakan waktu 5 menit misalnya ya Mas. Selama 5 menit misalnya kalau untuk yang pertama sampelnya lebih rata, itu sudah menguap semua. Namun jika sampel yang kedua ternyata sedikit menggunduk, artinya masih ada air yang terperangkap di dalam, tapi waktunya sudah habis, jadi dia tidak sempat untuk menguap. Kembali lagi dengan metodenya. Baik. Berarti validasi metodenya lagi ya, terkait dengan Betul, Mas. suhu, bobotnya, kemudian proses peletakan, dan lain-lain. Nanti bisa diakses untuk materinya, nanti kita info. Semoga menjawab ya Pak Firly. Saya lanjut lagi, Mas Reza. 2 pertanyaan lagi Mas Reza ya, sampai kita coba. Ini ada pertanyaan dari Ibu Azrina Nurisyani ya. Ini pertanyaannya menarik nih. Izin bertanya, apakah pada alat moisture analitik ini memiliki kekurangan? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Semua pasti ada kekurangan nih. Terutama mungkin kalau coba kita compare dengan oven ya, Mas Reza ya. Kira-kira apa sih kekurangan dari moisture analyzer dibanding oven gitu? Mungkin ada bisa menjawab Mas Reza. Atau mungkin ada Mbak Vina di situ kalau saya tidak salah juga. Nah, mungkin sedikit saya jawab dulu ya. Dari oven perbandingan dari moisture analyzer sendiri, ini kita tahu ya kalau untuk
sampel pen pada moisture analyzer cuma bisa satu dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya di oven kita bisa langsung 5-10 sampel sekaligus. Namun kalau di moisture analyzer hanya bisa satu dalam waktu tertentu. Baik. Tuh. Ya. Jadi berarti gimana lanjut Mas? Oh boleh, gimana dulu tadi? Berarti kalau kita mau pengujiannya cepat pakai moisture, cuman kekurangannya dia cuman bisa satu kali sampel ya dalam proses satu kali pengujian ya, Mas Riza ya? Iya betul. Kecuali punya alatnya banyak gitu Mas. Langsung. Ya itu bisa jadi. Tapi investasi cost lagi ya berarti Mas. Tapi kalau misalnya mau pengujian sekaligus banyak sampel, ya bisa pakai oven. Tapi memang salah satu kekurangannya adalah proses pengujiannya relatif cukup lama. Iya, Baik, betul. semoga menjawab. Satu lagi Mas Riza ya. Iya boleh. Ada dari Bapak atau Ibu Pino Rinando, Pak Pino Rinando dari Medan ya. Kami ada plan sludge oil ya. Saat dicek dengan analisa moisture analyzer, kadar airnya sangat tinggi di atas 5%. Tapi saat dicek dengan Calfisher, kadar airnya kurang dari 0,5%. Kira-kira kenapa ya pengukuran dengan moisture analyzer sangat jauh hasilnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali untuk Bapak Pino ya. Nah, betul. Perlu saya tekankan lagi di awal, untuk referensi dari moisture analyzer kita ke termografimetri. Artinya untuk perbandingannya dengan menggunakan metode oven. Jika menggunakan metode Calfisher, artinya kan kalau Calfisher benar-benar bisa pure H2O ya kalau nggak salah Mas, itu untuk betul. yang dicek. Betul, hanya air berarti ya, H2O, betul. H2O saja. Nah, kalau untuk moisture analyzer ini sendiri, jadi misalnya kita menentukan pada suhunya misalnya di oven ya 105 derajat. Pada 105 derajat Celcius sendiri yang menguap itu tidak hanya air, namun semua zat-zat yang memiliki yang akan menguap di bawah 105 derajat Celcius juga ikut menguap. Berarti jadi karbon, sulfur, gas-gasnya juga ikut nguap ya Mas berarti ya? Iya, betul. Jika temperaturnya di bawah suhu tersebut juga ikut menguap semua. Oke. Semoga menjawab ya Pak Pino. Jadi Menjawab. kalau Calfisher ini memang hanya untuk H2O, tapi kalau untuk moisture itu memang selain air saja ada juga zat-zat terbang lain yang juga akan ikut sehingga hasil kadar moisturnya bisa lebih tinggi kalau dibanding dengan Calfisher. Oke, kita langsung lanjut Mas Riza ya untuk pengujian sampelnya. Boleh. Sambil nanti silakan buat yang ada pertanyaan, silakan di drop saja di kolom chat, nanti kita coba bacakan. Kalau memang belum terjawab di sesi ini, kita akan coba jawab di grup ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir, tetap akan kita jawab, nanti kita akan jawab infonya di grup. Oke, sebentar. Mas Riza, videonya hilang ya Mas? Sorry, halo. Halo ya. Oke. Oh, oke. Ya. Halo Mas Riza. Halo, iya Mas. Ya. Oh, oke. Oh, kirain saya kita mau nunjukin sampelnya, pengujiannya, enggak ya? Pengen diuji. Waduh. Sampel. Kalau nggak ada mungkin nanti sampel, bisa saya kirimkan video aja, boleh, Pak. boleh Mas. Minimal teman-teman sudah ada gambaran, nanti coba kita lihat kalau ada waktu nanti kita coba kirimkan proses pengujiannya ya Bapak dan Ibu. Nanti kita coba cek sama-sama. Nah, kita langsung saja deh mungkin Mas Riza ya buat sesi diskusi, kita masih ada setengah jam. Silakan buat Bapak dan Ibu yang sudah ada pertanyaan, silakan drop di kolom chat. Nah, saya kembali mempersilahkan buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Bisa raise hand dengan menggunakan, bisa klik ada di bagian bawah ada reaction. Nah, reaction ada clap bagian bawah itu, silakan diklik saja untuk bertanya. Oke, kita sudah punya satu penanya dari Pak Reza Antoro. Pak Reza Antoro, silakan open mic kalau mungkin buat kameranya juga dinyalakan.
Silakan Pak Yuli Antoro. Sebentar, boleh dibantu admin? Ya, oke. Pak Halo, Yuli, silakan Pak Yuli, boleh disebutkan asal instansi atau daerahnya? saya dari UMY. Baik, Pak Yuli UMY. Silakan Pak Yuli, pertanyaannya. Gini-gini mau nanyakan itu untuk kadar lengas bisa nggak ya? Kan kalau moisture test, moisture apa itu tadi? Moisture tester ya, itu untuk lebih ke kadar air ya. Betul? Kalau kita kadar lengas bisa nggak? Kadar lengas itu jadi biasanya saya pakai itu untuk tanah itu sekitar 4 jam dengan suhu 105. Dengan nanti diketahui itu apa kan ada eh, kadar lengasnya tuh tapi beda sama kadar air ya. Kadar lengas itu jadi antara bukan kadar air mutlak tapi ada unsur haranya masih ada. Itu aja ya Pak ya. Oke, baik Pak Yuli. Kadar lengas, ini saya juga terus terang baru dengar istilah lengas ya. Lengas itu lebih ke hara. Ke hara ya? Ya. Jadi Oke. kalau kadar air itu kan mutlak air yang ada di sampel itu, tapi kalau lengas itu masih ada. Jadi nanti coba bisa kalau orang-orang yang dari tanah mungkin lebih paham ke situnya. Kalau yang dari kimia mungkin lebih ke kadar air. Itu ya Pak ya. Makasih. Sama-sama Pak Yuli. Mas Reza, bagaimana Mas? Apa kita perlu lihat metodenya sebenarnya ya? Metode ujinya. Kadar lengas ya. Saya baru Lengas, tahu. lengas. Kadar lengas, Mas. Lengas. Iya. Saya baru tahu juga itu Mas sebetulnya. Jadi Oke. itu kebalikannya dari kadar air atau bagaimana ya Pak maksudnya? Tadi saya nangkepnya tuh. Boleh dijelaskan mungkin Pak metodenya, apa ditimbang berapa kemudian dimasukkan ke Apa oven? contohnya boleh Pak? Mungkin Oke. sekalian Gini sharing ya. aja Pak kita. Sekalian sharing. Kalau kadar lengas ya itu saya misal ada sampel ya, saat timbang ya, itu ada A gitu ya. Nanti terus saya oven ketemu, nanti kita hitung selisihnya itu ketemu. Jadi misal tanah-tanah yang haranya banyak seperti tanah liat itu akan ada di kisaran 5-10%. Tapi kalau tanah-tanah yang pasiran itu akan ada di bawah 5%. Itu karena tanah itu yang sampel haranya itu tergantung dari itu tinggi dan rendah. Kalau kadar air kan berapapun yang ada air di sampel itu ketemu itu kemarin saya sudah pernah ketemu host yang dari siapa itu ya Mbak Francisca. Mbak Siska, ya Pak? Dia juga masih bingung dengan pertanyaan saya. Oh. Iya Pak. Karena kebetulan kemarin saya kan mau beli tapi untuk penjelasannya dari Mbak Siska masih belum masuk. Berarti metodenya oven ya, Pak? Iya, oven. Dengan lama oven waktu. Penimbang. Ya sekitar 4 jam. Dengan suhu sekitar 105. Oke. Gimana Mas Reza? Kalau menurut saya sih karena metode oven seharusnya bisa dilakukan validasi metode ujinya ya. Karena prinsipnya kurang lebih sama. Tapi gimana Mas Rezanya? Ya, kalau secara prinsip saya juga berpikiran sama Mas. Cuma mungkin saya belum berani bilang bener bisa banget ini ya Mas. Nanti mungkin saya konfirmasi lagi. Saya coba cari informasi-informasi dulu. Oke. Pertanyaannya bagus. Begitu Pak Yuli. Kadar apa tadi maaf Pak? Kadar lengas. Lengas. Itu saya juga besok itu sama Mbak Siskanya karena memang belum ketemu jawabannya. Oh gitu. Baik Pak, nanti kami sambil komunikasikan sama Mbak Siska yang di Jogja. Nanti untuk perkembangannya nanti kita akan update kembali ya Pak Yuli. Tapi terima kasih Pak, ini jadi masukan dan update baru buat kita nih, ada kadar lengas. Terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Yuli. Baik, saya kembali bertanya buat Bapak dan Ibu yang ingin raise hand, silakan. Kalau ada, kita persilakan untuk bertanya langsung ke pemateri. Sambil itu saya coba akan bacakan kembali ya Bapak dan Ibu pertanyaan berikutnya. Oke.
Berikutnya ada pertanyaan. Oke. Ada dari Lestari Ubudiah ya. Apakah ada batas maksimal kemampuan alat? Berapa kali pengujian yang bisa dilakukan oleh alat? Nah, ini apakah ada batasan, Mas Reza, untuk pengujian alat? Kalau untuk batasan sendiri kita dari halogennya sih ya lebih berpatoknya karena kan ini untuk pemanasan ya. Jadi untuk halogennya sendiri kalau kita untuk lampu halogen untuk umurnya itu di 5.000 jam. Jadi misalnya nanti sudah 5.000 jam itu pemanasan misalnya kita targetnya di 105 derajat, pemanasan nggak bakal nyampe ke 105 derajat. Artinya nanti kan hasilnya akan kurang valid. Cara mengatasinya gimana? Kita ganti halogennya lagi. Untuk halogennya jika sudah diganti akan berfungsi sesuai peruntukannya lagi. Oh, oke. Artinya selama 5.000 jam belum tercapai secara kualitas hasil pengujian dan pengulangan itu bisa dilakukan terus-menerus ya, Mas Reza. Apakah misalnya dalam satu shift kita ada 100 sampel bisa ngejar nggak tuh, Mas Reza? Paling kalau misalnya antar sampel ya, cuma pastikan kebetulan kan kita menggunakan yang halogen nih, jadi waktu kembali ke suhu ruangnya juga cepat. Jadi misalnya kita melakukan pemanasan, habis itu kita keluarin. Untuk kita memulai pemanasan selanjutnya itu yang penting kita nunggu di bawah 50 derajat dulu aja. Habis itu kita bisa lanjut terus. Oke. Tapi karena dia ini sistem pemanasannya halogen, jadi dinginnya juga cepat, Mas Reza ya? Betul, Mas. Oke. Ini sekalian ada yang nanya, Mas Reza. Rata-rata biasanya pengujian sampel itu untuk misalnya food deh, biskuit gitu. Itu biasanya berapa lama, Mas Reza, pengalaman Mas Reza di lapangan? Untuk satu Kalau sampel. misalnya foodnya yang kering ya, misalnya kayak biskuit begitu atau tepung, itu cepat sih mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit ya? Iya. Untuk yang sampel-sampel makanan kering ya biasanya. Ya. Baik. Cepat sekali ya Mas Reza ya. Jadi kita bisa langsung dapat hasil data tanpa harus menunggu 2 sampai 3 jam. Betul. Apalagi kalau misalnya kita sampelnya kadar airnya tinggi nih, Mas. Kita bisa pakai program yang fast. Jadi itu akan mempercepat juga pemanasan. Oke. Jadi ada programming juga untuk mempercepat prosesnya berarti, Mas ya? Iya, betul. Baik. Ya, semoga menjawab. Oke, sudah ada lagi yang raise hand ya? Bu Sadatur Rofiah. Silakan Bu Sadatur Rofiah, open mic-nya kalau mau memungkinkan untuk open kamera juga kami persilahkan. Oke, mungkin open mic saja ya Pak. Oh iya, silakan Bu, mohon diinfo dari asal lembaga atau kotanya. Saya Sadatur Rofiah, fresh graduate dari Untak Semarang. Ya. Baik, Untak Semarang. Baik, silakan Bu pertanyaannya. Pengalaman saya, Kak Reza, saya kan pernah penelitian pengambilan pektin dari kulit jeruk Bali. Jadi ekstraksi dulu, habis itu terjadi pengendapan. Nah, gel hasil pengendapan itu nanti di oven untuk dijadikan serbuk. Nah, di oven itu selama 3 jam dengan suhu 60 derajat. Tapi karakteristik pektin yang saya dapatkan itu tuh harusnya kan kalau standarnya pektin itu kan harus serbuk berwarna putih atau kecoklatan. Nah, di saya itu kemarin hasilnya itu ada kayak bulir hijau-hijau, apakah itu kayak dekomposisi atau sebagainya, itu bagaimana ya, Kak? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sadatur Rofiah. Terima Gimana, kasih Mas Reza? untuk pertanyaannya. Ini spesifik sekali Mas ya. Spesifik sekali ini. Karena saya jujur kalau untuk pektin sendiri kurang hafal ya untuk karakteristiknya. Cuma biasanya kalau untuk dekomposisi kan ciri utamanya itu adalah perubahan warna. Cuma kembali lagi kalau memang itu emang reaksi pektin terhadap panas, saya harus ngecek lagi sih Mas kembali itu informasinya. Karena jujur saya kurang tahu kalau untuk karakteristik pektin sendiri. Iya. Jadi Jadi untuk kalau perubahan warna itu juga berhubungan sama dekomposisi tadi ya? Iya betul, itu ciri yang paling mudah terlihat. Oke. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih Mas Sadatur. Sadatur. Ya. Baik.
Saya masih buka buat Bapak dan Ibu Lab Heroes yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Sambil menunggu, saya akan coba info pertanyaan berikutnya ya. Ini maaf terlewat, Bapak Arif dari PT Mandiri Transforma Global. Sebagai lab kalibrasi, saat pengambilan nilai suhu untuk metode menggunakan enclosure oven atau perbandingan suhu. Mas Reza, ini untuk kalibrasi ya, lebih ke moisture-nya ya. Yang dipakai itu untuk kalibrasi moisture itu apa ya Mas? Alatnya mungkin ya. Mas, saya kurang paham untuk enclosure oven-nya tuh maksudnya gimana ya Pak Arif? Ini ya Pak Arif mungkin kalau memang mau Iya. open mic langsung. Kalau saya tidak salah ini proses kalibrasi Mas Reza, ini ada alat khusus memang kita kalau di oven kita masukkan ke semacam kabel untuk pengukuran suhunya. Nah, kalau di moisture analyzer itu kan tadi dijelaskan menggunakan alat berbeda ya Mas Reza ya? Betul, untuk alatnya mohon maaf, alatnya sedang ada yang menggunakan. Jadi untuk alatnya sendiri kita sebutannya calibration temperature calibration kit. Jadi bentuknya itu sorry. Nah, pada alat ini nanti untuk pen support ini nanti kita angkat. Lalu misalnya kita anggap ini sebagai calibration kit ya, mohon maaf. Ini calibration kitnya nanti ditaruh di sini. Untuk calibration kit ini sendiri berbentuk seperti jarum. Jadi seperti temperatur gauge ya sebutannya. Nah, itu untuk titik pertama nanti di 100 derajat, misalnya penyimpangannya ada, misalnya hasil yang muncul pada temperatur kalkit tersebut 98. Nah, kita nanti input pada di alatnya itu 98 derajat. Nah, untuk titik kedua di 160. Jadi untuk titik kedua nanti juga kita input, misalnya ada penyimpangan atau memang sesuai. Nah, jadi perbandingannya sendiri itu kita menggunakan temperatur kalkit itu memastikan apakah 100 derajat itu benar 100 derajat dan 160 derajat itu apakah benar 160 derajat. Untuk memastikan kembali apakah kan kita mengacunya si temperatur kalkit ya. Baik. Si temperatur kalkitnya ini apakah benar? Balik lagi si temperatur kalkitnya ini harus dikalibrasi juga. Oke, berarti ada proses tertelusur ya untuk proses kalibrasinya. Betul. Baik, semoga menjawab ya. Oke. Gini Pak, Oh ya, saya Arif dari MPG tadi. oke, silakan Pak Arif. Itu tadi kan untuk pakai apa standarnya tadi Pak? Tadi kan temperatur calibration kit Pak. Temperatur calibration kit Pak ya? Iya. Jadi dia kan udah ada masanya Pak. Kalau dimasukin di situ kan dia udah ada masa tertimbangnya. Oh. Bener nggak? Kalau atau cuma wire aja, wire thermocouple yang masuk? Oh, kalau maaf Pak, ini untuk kalibrasinya maksudnya kalibrasi suhunya atau timbangnya Pak? Di suhunya Pak. Kalau di masanya kan kita pakai anak timbangan Pak. Iya. Kalau untuk massa menggunakan anak timbang. Nah, tapi untuk suhunya tadi pakai temperatur gauge. Temperatur kalkit, iya Pak. Ya, temperatur kalkit itu dia kan ditaruh di tengah-tengah moisture-nya itu Pak, benar bukan? Iya, betul. Nah, berarti kalau ditaruh di tengah situ kan berarti moisture itu udah tertimbang kan Pak, sama temperaturnya tadi? Iya, tapi jadi kita tuh melakukan adjustment-nya 2 kali Pak. Temperaturnya tuh, jadi pas kita pengujian temperatur, kenapa si pen support ini kita lepas? Karena kita emang nggak melakukan pengukuran si bobot. Jadi kita naruh itu hanya untuk mengecek benar-benar suhunya aja. Oke, berarti jadi nggak ngaruh ke masanya, perbandingan langsung Pak ya? Atau pakai metode enclosure oven? Perbandingan langsung Pak jatuhnya. Perbandingan langsung ya? Iya betul. Mungkin kalau boleh saya share screen, saya ada contoh untuk bentuknya, Mas Ilham. Boleh. Oke. Silakan Pak, saya bantu Mas Reza. Oke, untuk contoh temperatur kalkitnya sendiri kita seperti ini. Yang dari Ohaus. Jadi untuk ini nanti dimasukkan ke dalam alatnya, dan dari situ akan
muncul hasil pemanasannya. Jadi misalnya ada penyimpangan, kita mengacunya pada alat ini. Nanti di-adjust-nya, disesuaikan dengan apa yang tertampil pada temperatur kalkit. Tapi Oke, untuk teman-teman. Ya, Pak. tapi untuk melihat temperaturnya gimana? Apa dari atas? Nah, sorry, saya tadi mungkin kurang mencontohkan. Kalau untuk kita, nah kita itu dari atas sini, pada saat pemanasan nanti akan terlihat merah. Nah, untuk kita bisa melihat dari atas sininya, Pak. Nanti Apa akan panas terlihat. itu, Pak? Oh, sorry, masih share screen ya ini. Masih Iya. saya Pak. Sorry. Oke. Oke. Nah, ini di atas ini kita ada lubang. Pada saat pemanasan itu akan berwarna merah. Maksudnya karena kan panas ya. Nah, Iya. dari sini kita bisa ngelihat untuk garis-garisnya, Pak. Kelihatan kok, Pak, dari atas ini. Karena emang sengaja dibuat ada lubang di sini untuk proses adjustment juga. Begitu. Iya. Kalau saya menggunakan thermocouple wire, apa masih mumpuni nggak, Pak ya? Masuk nggak ya metodenya? Kalau boleh tahu, Pak, termo apa, Pak? Maaf. Thermocouple wire, pakai kabel. Kita masukin kabel di situ, Pak. Oh, cuma kalau masukin kabel, Pak, kalau alat ini kan kita harus ketutup rapat ya, Pak, untuk moisture analyzer. Karena kalau misalnya dia ada kebuka sedikit aja, pemanasannya nggak akan berjalan, Pak. Jadi fungsinya kita naruh itu kenapa di dalam? Karena pas kita taruh di dalam itu dia benar-benar bisa ditutup rapat seperti ini. Dari atas, Pak? Oh, dari Kan atas, terbuka Pak. itu. Iya. Oh, Itu saya kan belum terbuka pernah itu coba masih sih, ada Pak. celah-celah Kalau itu, Pak. menggunakan termo, mungkin itu harus dilakukan uji dulu ya, Pak. Saya belum pernah juga makanya. menggunakan, tapi untuk umumnya menggunakan temperatur kalkit. Oh, gitu. Atau mungkin Mas Ilham pernah mencoba menggunakan metode yang lain? Kalau metode itu saya terus terang belum pernah coba, Pak ya, kecuali memang di oven ya. Yang sering memang untuk moisture analyzer kita menggunakan temperature calibration kit. Itu relatif hampir semua moisture sih, Pak. Cuman memang selama bisa dipastikan hasil pengujiannya akurat dan proses metodenya sesuai sih seharusnya nggak masalah, Pak. Kalau Bapak mungkin ada materi yang berkaitan dengan itu, mungkin bisa di-share juga, Pak, ke teman-teman di Lab Heroes Group nanti baru untuk kita diskusikan sama-sama. Oke, Pak. Begitu, Pak. Semoga menjawab. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Oke, sama-sama, Pak. Oke, kita masih punya 15 menit lagi ya, Bapak dan Ibu. Sambil saya coba jawab. Oke, silakan sebutkan nama dan asalnya, Pak. Ya, nama saya Saiful Rahman, saya dari PT Suaka Bumi, Pak. Baik, Pak Syaful, pertanyaannya silakan, Pak. Ya, mau bertanya, perbandingan hasil akurasi menggunakan moisture analyzer dengan metode yang ada yang biasa dipakai atau dengan SNI atau dengan ASTM di 2013, apakah itu bisa digunakan untuk akreditasi ISO 17025 enggak, Pak? Gimana, Mas Reza? Boleh diulangi lagi? Suaranya nggak masuk di saya. Oke. Maaf, Pak, boleh diulang, Pak Saiful? Ya, perbandingan hasil akurasi dengan menggunakan moisture analyzer dengan metode yang biasa kita pakai, itu kira-kira berapa persen, Pak, akurasinya gitu? Itu satu. Kedua, apakah hasil tersebut bisa dipergunakan untuk akreditasi ISO 17025 tidak, Pak? Oke. Halo. Ya, Mas Reza, silakan, Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Tadi untuk yang pertama, perbandingannya dengan oven ya. Hasilnya ya. Nah, itu Ya, balik lagi kalau memang sudah validasi metode dan sudah didapatkan memang nilai yang didapat setelah repeatability sesuai, itu bisa untuk menggantikan metodenya. Dengan dari metode oven digantikan menggunakan moisture analyzer. Nah, kira-kira berapa persen, Pak? Maaf, presentasi akurasi perbandingannya. Akurasi perbandingan presentasenya ya? Belum ada, maaf,
Persentase untuk saat ini belum bagaimana ya? Saya belum tahu Pak untuk secara presentasenya berapa persen untuk perbandingan keseragamannya gitu ya Pak, maaf. Iya, jadi dari Keseragamannya. menggunakan moisture analyzer atau dengan menggunakan metode yang biasa kita pakai itu, kira-kira akurasinya itu berapa persen gitu Pak? Pelencengan angka deviasinya kira-kira berapa persen gitu Pak? Kan approx untuk ISO itu sekitar 2%-an ya Pak ya? 2% Pak ya. Oke. Oke. Mungkin Mas Reza saya izin menjawab mungkin pengalaman saya di lapangan. Boleh. Iya, Boleh Mas? Pak Saiful, biasanya yang dilakukan adalah dilakukan proses validasi dulu Pak. Misalnya Bapak menggunakan metode oven atau metode apapun, Bapak validasi menggunakan metode itu, Bapak melakukan pengujian dengan metode serupa, mungkin suhunya disamakan, bobotnya disamakan, kemudian Bapak lakukan pengujian dengan moisture analyzer, kemudian hasilnya Bapak validasi. Jadi kalau misalnya kalau dilakukan validasi metode uji dan hasilnya kurang lebih sama, itu bisa Bapak pakai. Tapi kalau memang hasilnya jauh berbeda, Bapak tinggal coba ulang lagi Pak, tapi dilakukan perlakuan khusus, misalnya suhunya Bapak kurangi atau jumlah sampelnya yang ditambah. Itu sih Pak. Jadi sebenarnya yang akan menentukan penggunaan metode ini adalah proses metode Bapak sendiri di lapangan Pak. Oh, oke. Tapi Gitu. pada prinsipnya alat ini bisa dipergunakan gitu ya Pak ya? Asal balik lagi ke metode validasinya mungkin ya? Betul. Biasanya kalau kami lakukan, misalnya saya dan Mas Reza di lapangan, kita akan bantu user untuk sama-sama cari metode uji pas. Karena memang biasanya kan untuk setiap sampel punya karakteristik yang beda-beda ya Pak. Iya. Jadi memang kita akan cari misalnya metode yang pas, misalnya suhunya atau jumlah sampelnya. Nah, itu nanti akan kita coba uji beberapa kali untuk kita coba tentukan metode yang sesuai. Nanti hasilnya baru Bapak coba bandingkan dengan metode oven. Begitu. Oke, makasih Pak Naudit. Baik Pak, semoga menjawab. Ini by pengalaman saja ya Bapak dan Ibu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada pengalaman lain, silakan mungkin boleh sharing. Baik, saya coba lanjut dulu ke pertanyaan. Ada yang resen ya dari Pak Firly Ilyasa Narendra. Silakan Pak Firly, bisa open mic, sebutkan mungkin asal instansi ya Bapak. Halo, Dan selamat pertanyaannya. siang. Siang Pak, silakan Pak Firly. Saya Firly dari Cianjur. Baik Bekerja Pak Firly. di salah satu perusahaan farmasi Tropika Mas ya. Baik Pak. Untuk penguji, misalnya saya tuh mau sterilisasi EDTA ya. Kita pakai kalsium karbonat. Nah, di sana kalsium karbonatnya harus dipanaskan dulu pakai oven begitu. Nah, bisa tidak kita menggunakan yang dari house ini pakai halogen? Nah, itu pengaruh tidak ke kalsium karbonatnya yang akan dicari di volumetri gitu. Oke. Suhunya berapa Pak? Suhunya ya 105 gitu. 100 sampai 105 gitu, Pak. Oke. Jadi hanya untuk dipanaskan saja Pak ya, tidak membutuhkan berapa Soalnya jumlah moisturnya. kalau kita pakai oven kan lumayan lama juga. Nah, sedangkan kita kan misalkan dikejar sampel juga Cito. Nah, bisa tidak kita dialihfungsikan ke MC ini gitu biar lebih cepat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Firly. Mas Reza gimana Mas Reza? Kalau misalnya kita mau gunakan halogennya ini untuk proses pemanasan, kira-kira memungkinkan nggak Mas Reza? Sebetulnya kalau memungkinkan ya secara metode kan emang acuannya oven ya Mas. Nah, cuma bukan untuk peruntukannya kalau ini. Tapi kalau dibilang bisa sih sebetulnya bisa. Cuma kalau untuk kapasitas ini juga kecil ya. Mungkin kalau misalnya memang ingin menggunakan pemanasannya menggunakan oven bisa langsung banyak. Kalau untuk menggunakan moisture analyzer ini juga kapasitasnya kecil. Mungkin apa Mas Ilham pernah coba untuk pemanasan yang lain Mas? Ya memang tergantung sih Pak. Kalau memang metode oven silakan dicoba saja Pak, karena memang ada fungsi pemanasan ya. Tinggal nanti Bapak lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Itu sebenarnya di trial aja Pak di tempat Bapak. Syukur-syukur kalau punya moisture itu bisa Bapak langsung coba. Iya, ada soalnya kita. Oke.
Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Firly. Oke. Terima kasih Pak Firly. Oke, kita Ya. masih ada 5 menit lagi Bapak dan Ibu. Saya coba bacakan dulu beberapa pertanyaan di kolom chat. Baik, kita coba baca dari Pak Firman Syah Zonel. Izin bertanya Min, apakah optimasi sistem pemakatan untuk ion Mg2+ dengan menggunakan zeolit alam yang diaktifasi sebagai absorben dapat menggunakan alat ini? Waduh, ini saya kurang paham ya detail. Pak Ini Firman. untuk aktivasi zeolitnya itu jatuhnya kayak dipanasin dulu kan ya, kalau nggak salah. Kalau waktu itu. Nah, Oke. untuk aktivasinya. Nah, kalau untuk aktivasinya, saya mikirnya mirip kayak yang tadi sih, Mas. Jadi untuk aktivasi zeolit alamnya kan harus dipanaskan. Jadi menggantikan ini sebagai oven gitu. Oh, oke. Berarti bisa aja ya, Mas Reza ya. Harusnya bisa. Nah, Seharusnya walaupun sebenarnya bisa aja, tapi pada harus dicoba. gitu ya. Pada dasarnya fungsi alat tidak ke sana, tapi memang dia punya fungsi pemanasan yang kita bisa manfaatkan juga ya. Oke. Iya. Baik. Saya lanjut. Ini ada pertanyaan dari Asania Rifai. Bagaimana aplikasi alat ini untuk sampel biji mineral or, ini kalau saya nggak salah or nikel ya mungkin ya, dengan estimasi moisture content itu di atas 30%, Mas Riza. Untuk sampel yang moisture-nya di atas 30%, apakah bisa diaplikasikan atau ada perlakuan khusus mungkin, Mas Riza? Boleh dijawab. Nah, balik lagi kalau untuk biji mineral ya. Untuk kadar airnya bisa jika memang di atas 30%, kita bisa menggunakan yang mode fast tersebut karena emang untuk alat moisture analyzer house itu kita di atas 30%. Nah, untuk biji mineral, untuk saran saya sih menggunakan itu programnya untuk fast karena di atas 30%. Atau mungkin masih lama ada yang ingin ditambahkan? Oke. Kalau saya tidak salah sama sih Mas, ini model bentuk seperti ya tanah ya, sediaan mineral 30% ya kurang lebih sama. Ini sistemnya bisa pakai moisture analyzer, tapi memang settingan suhu dan metodenya memang nanti disesuaikan di unit ya Pak. Jadi proses pemanasan bisa lebih cepat. Itu semoga menjawab. Saya berikan kesempatan lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu 2 menit. Saya coba baca satu pertanyaan lagi ya, Mas Reza, sebelum kita masuk ke sesi kesimpulan. Oke, dari Pak Tegar David Purwansah, PT Torabika Eka Semesta, untuk sampel biskuit crackers yang kadar airnya kurang lebih 2-3%, settingan suhu, berat, dan waktu pengujian yang tepat bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih Pak Tegar untuk pertanyaannya. Nah, untuk sampel biskuit sendiri, ini sebetulnya salah satu sampel yang paling umum menggunakan moisture analyzer ya Mas. Nah, biasanya untuk sampel biskuit sendiri, ini untuk perlakuan awalnya ya, sebelum kita masuk settingannya, sampel untuk masuk ke moisture analyzer, sampel itu harus digerus. Hasil gerusannya itu enggak yang satu gede, yang satu kecil, merata. Nah, jika sudah digerus, dilakukan penimbangan. Nah, untuk pemanasan pada moisture analyzer sendiri, untuk suhunya jika memang menggunakan metode oven, disesuaikan di 105 derajat Celcius. Lalu selanjutnya untuk berat. Kalau untuk berat misalnya dari rekomendasi house sendiri biasanya di 3 gram. Jika kadar 2-3% juga cukup kok di 3 gram untuk berat penimbangannya. Dan waktu pengujiannya yang tepat. Waktu pengujian yang tepat dikembalikan lagi. Apakah ingin menggunakan waktu secara manual
Atau kita ingin membiarkan dari alat aja, biar otomatis aja, biar alat yang menentukan. Kita bisa menggunakan yang tadi A30, A60, atau A90. Jadi kalau ingin lebih akurat bisa menggunakan A90. Jadi selama 90 detik tidak ada perubahan sebesar 1 miligram, alat langsung akan berhenti. Jadi semoga Oke. menjawab. Baik, terima kasih. Ini ada satu resen Pak dari Pak Vivo ya, nanti boleh disebutkan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, nanti di sesi ini jangan lupa untuk isi absen. Saya coba buka lagi satu pertanyaan terakhir. Boleh Pak, Halo. boleh disebutkan nama dan asal instansi atau daerahnya Pak. Ya, terima kasih. Saya Krisman Baik Pak Krisman. dari PT Mega Hijau Lestari Palm Oil Mill dari Penajam, Kalimantan Timur. Wah, ibu kota negara ya Pak? Yang proses Pak. Kelapa sawit Pak. Jadi kita Baik, ada pakai analyzer untuk pengecekan kadar air. Kadang kita ada kadar air kita itu misalkan dari minyak limbahnya, minyak kotor limbah itu sampai 3%. Ketika kita analisa di moisture analyzer, kan kadang terjadi letupan-letupan kadar air, Pak. Sehingga ini mengotori dari lapisan lampu halogennya. Oke. Saya ingin tanya, Oke. proses pembersihan dari lapisan penghalang lampu halogen tersebut karena akibat dari percikan kadar air dari minyak kotor limbah tadi, Pak. Itu, Pak. Pakai cairan khusus kah atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak Reja. Mungkin terima saya kasih boleh. Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya langsung contohkan mungkin ya Pak. Siap. Oh, sorry. Maaf. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak, belum. Mas, belum, sorry. belum ada Mas. Oke, bentar Pak, reconnecting. Oke. Ya, connecting. Halo. Halo, Pak. Belum ada Mas Reza. Sinyal Pak. Mungkin saya jelaskan dari gambar saja ya Pak. Saya sedikit jelaskan. Saya izin share screen lagi ya Mas. Siap. Silakan Mas. Halo. Ya. Halo. Halo, silakan Mas Reza. Bagi layar. Share screen-nya. Apakah pada bagian? Ya, sudah muncul Mas. Atas ini. Oke. Sorry. Oke. Screen. Ya. Nah, kita kelihatan ya gambarnya? Ya, kelihatan Mas. Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, kan dilepas semua ya. Ini ada kacanya ini Pak. Nah, Ya, ini yang bagian dibersihkan boleh hanya sampai kaca sini saja. Tidak boleh sampai ke bagian dalamnya. Karena kalau sudah bagian dalam sudah kena ke halogennya. Dan untuk pembersihan maksimal sampai di sini saja. Untuk pembersihannya biasanya menggunakan alat pada tisu atau lap halus untuk pembersihannya. Tanpa cairan kah, Mas? Umumnya untuk cara pembersihan disarankan enggak Pak, karena disarankan menggunakan alkohol 70% aja Pak. Kalau nodanya membandel Mas, kalau membandel gimana? Bersihkan dicuci biasa. Kalau untuk yang atas disarankan hanya menggunakan alkohol saja Pak. Alkohol 70%. Halo? Ya. Iya. Alkohol 70%. Oke.
Iya betul Pak. Disarankan menggunakan alkohol 70% Pak. Oh, itu tidak harus dilepas Mas ya kacanya ya? Enggak Pak, karena kalau untuk tipe kalau misalnya tipenya sama ya Pak dengan tipe yang tadi saya jelaskan dengan yang ada di gambar ini, untuk pelepasannya ini harus menggunakan karena dia pakai baut Pak dilepasnya. Oh, Jadi kalau untuk pembersihan sebetulnya nggak perlu dilepaskan, hanya oke. dilap aja di bagian luarnya. Yang penting tidak masuk sampai ke bagian dalamnya Pak, dilapnya ya. Berarti kita lap pakai alkohol 70% ya dengan tisu yang halus ya. Iya betul Pak. Oke, saya coba Mas. Terima kasih Mas Oke, Reja. Oke, siap. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu kita yang terbatas. Saya cukupkan untuk hari ini ya. Mas Reza, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mengingatkan kembali buat Bapak dan Ibu yang tetap bergabung dalam grup nanti untuk akses materi dan lain-lain. Silakan untuk administrasi Rp49.000 nanti bisa cek di link deskripsi. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya tetap akan kita informasikan di grup ya. Jadi Bapak dan Ibu yang masih ingin berkenan tetap di grup WhatsApp, silakan tetap di dalam. Nanti kita akan info materi-materi atau webinar-webinar yang berkaitan dengan laboratorium. Nah, informasi tambahan, alhamdulillah labtools.id menjadi salah satu official media partner untuk kegiatan Lab Indonesia yang akan diadakan di April ya, sekitar April-Maret 2024. Bapak dan Ibu yang ingin tahu info update lebih lanjut tentang LabTools dan Lab Indonesia, silakan tetap di grup atau ikuti kita di Instagram labtools.id. Nah, untuk materi untuk absensi nanti kita akan share di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Sambil menunggu, saya ucapkan banyak terima kasih dan silakan yang belum absen nanti bisa absen ya Bapak dan Ibu. Dari saya mungkin cukup. Mas Reza, ada tambahan sebelum kita tutup? Sudah cukup Mas. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Dan sekaligus untuk menyambut bulan suci Ramadan buat Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, kami dari segenap tim labtools.id mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga amal pahala kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Silakan Bapak dan Ibu yang belum absen. Absen dulu. Linknya kita sertakan di kolom chat ya. Boleh dibantu untuk admin untuk link absensi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Irfan, Pak Sania, Bu Sabrina, Pak Gilbert. Terima kasih juga dari Mas Reza, Mbak Vina dari PT Alpha Scale Indonesia. Terima kasih Bu Lilia. Terima kasih banyak juga Mas. Sama-sama. Buat pemenang kuis nanti bisa admin di WhatsApp ya. Nanti Bapak bisa cek di grup WhatsApp. Nanti ada nomor admin. Silakan cek yang ada logo labtools.id-nya. Nanti bisa info alamat, nama dan nomor telepon. Buat Bapak dan Ibu yang mau join kuis untuk story ya Instagram, jangan lupa tag labtools.id, kemudian silakan share materi atau kegiatan pada hari ini di story-nya. Jangan lupa untuk akun jangan di private, nanti untuk kita bisa cek sama-sama. Ada 3 hadiah menarik untuk 3 orang beruntung. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah isi absen bisa live Zoom. Buat yang belum silakan diisi dulu.
Nah, untuk Bapak dan Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, materi presentasi yang tadi disampaikan dan live record untuk kegiatan webinar pada hari ini, silakan melakukan pengisian administrasi ya, pengisian di linknya ada di deskripsi grup. Untuk administrasi kita kenakan Rp49.000. Untuk link absensi sama ya Pak Eko. Untuk link absensi sama dengan yang pagi, jadi kalau sudah isi tidak perlu diisi lagi. Terima kasih Pak Gorat Victor Sibuya. Mantap selalu. Amin Pak, terima kasih ilmunya. Terima kasih Pak Gilbert. Sampai ketemu Pak di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk update kegiatan info webinar akan kami informasikan di grup WhatsApp.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tutup Zoom kali ini dengan ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sambut Ramadan. Recording stop.